Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramazan. Saya berasal dari kampus Tain Teku di Rundeng Melabo, jurusan PGMI semester 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditunjuk oleh Allah, sehingga tidak ada lagi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sebelum Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah sebagai Rasulnya, Nabi Muhammad senang melakukan tafakkur di Gua Hira. Tafakkur artinya menyendiri dan merenungkan sesuatu. Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira untuk menjauhi diri dari kesenangan dunia. Nabi Muhammad juga merenungkan akhlak tercela yang sering dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan petunjuk. Beberapa kali Khadijah menjenguk beliau untuk memberikan dukungan dan semangat. Turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu beliau sedang melakukan tafakur di Gua Hira. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tahun ketiga dari pengasingan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW genap 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya. Nabi Muhammad SAW sering mengalami mimpi yang benar. Nabi Muhammad SAW mengalami mimpi tersebut selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Atau ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di Gua Hira untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril atas izin Allah menemui Nabi Muhammad SAW. Dengan wujud asli malaikat Jibril datang dan merangkul beliau dengan sangat kuat, sehingga beliau susah untuk bernafas. Kemudian malaikat meminta Nabi Muhammad untuk membaca suatu lafaz, yaitu Iqra, bacalah. Karena Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak bisa baca tulis, beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat mengulang peristiwa tersebut selama 3 kali. Tetapi Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya wahyu yang kedua. Nabi Muhammad SAW mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Nabi Muhammad selalu datang ke Gua Hira seperti biasa sebelumnya. Namun ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut dan tubuhnya bergetar mendengar suara tersebut. Nabi Muhammad segera pulang dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Ketika sedang diselimuti Khadijah, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua, saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Wahyu kedua atau surah Al-Mudaththir tersebut masih tentang perintah untuk berdakwah agama Islam. Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umat. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur, yaitu selama 23 tahun setelah menerima wahyu surah Al-Mudaththir tersebut. Nabi Muhammad melakukan dakwah. Dakwah tersebut dilakukan secara diam-diam.
beliau melakukan dakwah kepada keluarganya dan para sahabatnya. Orang yang pertama kali menerima ajakan Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Ialah wanita yang pertama kali masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi sejak masa kanak-kanak. Abu Bakar berhasil mengajak beberapa sahabatnya untuk masuk Islam dengan dakwah secara diam-diam ini. Belasan orang masuk Islam. Orang-orang itu disebut dengan as-sabiqul awwalun, artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kaum muslimin dengan ajaran kebaikan, sikap-sikap terpuji yang beliau lakukan seperti rendah hati, berani membela yang benar, dan sayang terhadap sesama, sehingga banyak orang yang mengagumi beliau dan kemudian masuk Islam.